PowerPoint-nya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, di bagian di chapter ya yang membahas kas ini ya. Kalau di bukunya Kieso ini sedikit dimasukkan tambahan 2 hal ya terkait fraud dan internal control ya. Tapi ini biasanya nice to know gitu ya. Nice to know tuh ya cukup kalian tahu, tidak terlalu diperdalam ya. Bahwa nanti yang kita pelajari untuk cash itu adalah bagian untuk pengendalian internal untuk mencegah adanya fraud. Ya, fraud itu apa? Sering dengar kan ya? Fraud. Nah, apa itu fraud? Ada yang mau berpendapat? Fraud. Pernah dengar kan ya? Izin Pernah. menjawab, Bu. Oh, silahkan, Rafli. Tindak penipuan finansial, Bu. Penipuan finansial ya. Ya tidak salah gitu, tapi itu mungkin pengertian sekarang ya yang menyempit gitu ya. Kalau fraud ya, ini adalah kesalahan yang disengaja, itu fraud ya. Nah, nanti kalian akan mengenal yang namanya error ya. Satunya fraud, satunya error. Kalau fraud itu disengaja ya, salah satunya contohnya tadi yang kejahatan penipuan ya di bidang keuangan ya. Itu kan disengaja ya, penipuan itu kan disengaja. Nah, maka masuk ke dalam golongan fraud. Sedangkan kalau error itu kesalahan ya, tapi nggak disengaja. Nah, itu yang disebut error. Sedangkan internal control ini adalah pengendalian internal di dalam perusahaan ya. Salah satunya untuk mencegah adanya fraud ya, untuk mencegah adanya kesalahan-kesalahan yang disengaja gitu dari SDM-nya ya. Dan nanti kita fokus pembahasan untuk akun kas ya. Kas yang dimiliki oleh perusahaan itu sebenarnya diklasifikasi ya menjadi 2 jenis ya. Ada yang disebut nanti petty cash ya, petty cash gitu ya, petty cash, kas kecil ya. Kas kecil tuh biasanya kas yang dipegang gitu ya oleh bendahara, yaitu petty cash. Dan akun untuk saldo kas di bank. Jadi ada petty cash, ada cash in bank ya. Nah, nanti untuk transaksi petty cash ya kita akan review ya untuk transaksinya secara umum dari kas kecil dari petty cash, dan untuk yang cash in bank ya kita nanti akan menyusun yang namanya rekonsiliasi kas ya. Nah, ini fraud ya, fraud atau tadi kesalahan yang disengaja ya. Salah satu bentuk dari fraud ini adalah penipuan ya. Nah, kalau di dalam perusahaan ya bisa dilakukan oleh baik pihak internal maupun eksternal ya yang sengaja melakukan itu ya. Nah, kesalahan gitu ya di perusahaan. Nah, ada 3 faktor ini yang namanya fraud triangle ya, ada fraud triangle. Ada segitiga fraud. Nah, ini adalah 3 hal ya atau 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Ya. Yang pertama, ini yang disebut opportunity, kesempatan. Ya. Ini kalau kalian sempat nonton nggak ya yang acara di RCTI itu yang Bang Napi itu ya, kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Ini opportunity ya, adanya kesempatan. Kemudian tekanan keuangan ya, dan rasionalisasi. Nah, opportunity itu contohnya seperti apa? Misal bendahara. Nah, bendahara jabatannya apa? Pegang uang, Bu. Pegang uang. Ya. Dia punya kesempatan nggak ngambil uang? Punya sangat besar. Ya, punya sangat besar ya kan. Nah, dia punya kesempatan mengambil uang tanpa orang lain itu tahu ya. Mungkin gini, aku lagi butuh gitu ya, aku lagi butuh untuk ini beli pulsa. Udahlah aku ambil dulu, misalkan aku ambil dulu 100.000 nggak apa-apa, nanti kalau aku udah punya uang aku ganti. Tapi dia nggak bilang gitu ya, dia memakai uang dulu tapi dia nggak bilang.
Nah, dan dia melakukannya itu karena ada kesempatan, ada posisi ya, ada posisi dia gitu ya, yang menyebabkan dia bisa terbuka ya atas terjadinya fraud. Nah, itu opportunity. Kemudian financial pressure, apa ini, tekanan keuangan. Nah, tekanan keuangan ini biasanya yang jadi faktor utama ya sebenarnya ya. Nah, orang yang nggak punya uang ya, orang yang lapar ya, itu kan dia akan nekat gitu ya berbuat apapun ya. Orang yang bertindak kriminal, perampok ya, pencuri di minimarket gitu ya. Kadang memang dia nggak punya uang untuk membeli barang itu, maka akhirnya dia mencuri. Ya, itulah financial pressure, adanya tekanan keuangan yang membuat dia ya melakukan adanya fraud. Ya. Kemudian yang ketiga ya ini rasionalisasi. Ini nih yang kayak membuat kesalahan gitu ya, kesalahan atau fraud yang kita lakukan itu seakan-akan benar. Jadi rasionalisasi itu pembenaran ya, pembenaran. Misal di Kemenku ini kalau jam kantornya itu kan jam 7:30 ya, pulang jam 5 gitu kan ya. Nah, di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah itu dia nge-mall. Nge-mallnya itu dari pagi sampai sore, misalkan dari pagi sampai sore dia nge-mall ya. Nah, dia tetap absen ya. Kalau di Kemenku kan sekarang udah absen online gitu ya, absen online. Kalau dulu dipakai fingerprint, sekarang absen online. Dia bisa aja dengan absen, dia mulai absen 7:30, nanti absen clock out-nya jam 5. Tapi dia kerja nggak? Kalau dia nge-mall, dari mallnya itu buka jam 10 sampai dengan jam 5 dia mau pulang. Dia kerja nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak, ya kan? Kerja, Bu. Kalau pegawai DJP yang jagain gerobak di mall, kan dia kan ada di mall, ya kan? Tapi bukan itu maksudnya ya. Nah, kalau pegawai DJP itu biasanya pas bulan Maret, April itu dia akan standby gitu. Ada yang standby di mall-mall untuk jagain gerobak ya, gerobak. Walaupun sekarang sebenarnya sudah lewat online ya, banyak kan lewat online, tapi sepertinya Dropbox masih dipergunakan juga. Nah, itu ada salah satu stand biasanya di mall ya, stand untuk DJP untuk pelaporan pajak, ada Dropbox-nya ya. Ini kalau kalian nanti suatu saat PKL ya, ketika kalian nanti magang di KPP, biasanya tuh yang anak-anak magang itu yang akan diberdayakan di itu ya, di mall-mall untuk jagain Dropbox gitu ya. Tapi yang tadi yang dimaksud yang rasionalisasi seperti itu ya, kan aku absen gitu ya, kan aku absen kemudian tapi dia kan nggak kerja gitu ya, tapi menganggap ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang nggak apa-apanya itu yang merupakan motif rasionalisasi ya. Seperti contoh lainnya, misal bawa spidol ya, bawa spidol kantor ya, bawa spidol kantor. Spidol itu kan walaupun harganya murah gitu ya, tapi itu kan BMN gitu ya, barang milik negara, persediaan dari kantor ya. Sebenarnya nggak boleh dibawa pulang gitu ya. Ah, nggak apa-apa deh, cuma ngambil satu gitu ya. Ngambil satu tiap hari. Kalau setahun dia bisa ngumpulin 300 spidol ya, bisa dia jual lagi gitu ya. Nah, ini rasionalisasi seperti itu ya. Jadi adanya pembenaran atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini yang kadang susah diluruskan di sini nih, rasionalisasi ini ya. Nah, kalau financial pressure ini sekarang juga mungkin tidak terlalu itu ya. Kasus-kasus yang masih ada walaupun sudah modernisasi gitu ya, baik di DJP, di BC. Pegawai DJP, pegawai BC itu kan penghasilannya sudah cukup, alhamdulillah, Allahu Akbar gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Tapi ya, biasanya bukan lagi karena financial pressure ya, tapi karena greedy gitu ya, serakah ya. Jadi nggak cukup itu ya, uang atau penghasilan yang diterima tiap bulan tuh terasa nggak cukup ya. Nah, ini hal-hal ya yang mempengaruhi terjadinya fraud ya, yang biasa disebut sebagai fraud triangle ya. Nah, kalau di akuntansi ya, ini ada cerita gitu ya, dulu di Amerika. Nah, ini timbulnya yang namanya Sarbanes-Oxley Act ya.
Ini sepertinya saya sudah pernah cerita ya. Jadi mengapa sih standar akuntansi dunia itu yang dulu kiblatnya di Amerika GAAP berubah menjadi IFRS gitu ya. Nah, ini cikal bakalnya nih terbentuknya yang namanya Sarbox ya, Sarbanes-Oxley Act ya. Sarbox ini dulu cikal bakalnya ada di perusahaan besar ya di Amerika ya. dinyatakan opininya itu wajar ya, wajar tanpa pengecualian, itu adalah opini paling tinggi dari audit. Ternyata ya beberapa bulan setelah opini itu terbit ya, ternyata perusahaannya itu bangkrut. Nah, setelah diinvestigasi ternyata ada terjadi yang namanya skandal akuntansi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik dari kantor akuntan publik Arthur Andersen ya. Itu dulu kantor akuntan publik yang masuk Big Five dunia ya. Tapi karena kasus ini gitu ya, karena kasus adanya skandal ini ya, jadi kantor akuntan publiknya tuh udah bubar sekarang ya, udah nggak ada lagi. Nah, untuk mencegah itu, muncullah yang namanya Sarbanes-Oxley Act. Nah, di akuntansi sendiri mulai kiblatnya berubah dari yang kiblat yang GAAP ya, General Accepted Accounting Principle-nya Amerika ya, mulai ke IFRS ya, yang membuat lebih fleksibel ya, tidak terlalu, kalau GAAP itu terlalu terlalu ngatur banget gitu ya, rule base gitu ya kalau yang GAAP. Sedangkan yang kalau IFRS itu principle base ya, lebih fleksibel dibandingkan dengan yang GAAP ya. Nah, untuk mencegah fraud tadi ya, di dalam perusahaan ya, itu mengenal yang namanya pengendalian internal ya. Nah, bahkan biasanya ada satuannya sendiri ya, satuan pengendalian internal atau bagian SPI-nya ya dari perusahaan ya. Nah, tujuan adanya pengendalian internal perusahaan itu yang pertama adalah untuk mengamankan aset ya. Kemudian untuk menciptakan gitu reliabilitas ya, keandalan dari catatan akuntansi. Kemudian yang ketiga ya, agar operasi-operasi yang berjalan di perusahaan itu lebih efisien dan menciptakan ketaatan ya, compliance dengan hukum maupun dengan peraturan. Ini yang terkait internal control, saya kasih contohnya saja ya. Nah, nanti kalau kalian belajar sistem ya pasti akan dipelajari nih ya komponen-komponen dari internal control ya. Nah, contoh dari internal control saja ya. Pertama ya, kalau untuk bendahara ya, pejabat yang megang uang gitu ya, nah, biasanya harus dikasih yang namanya cuti gitu ya. Biarkan kerjaannya itu gitu ya, ada yang menggantikan ya. Ini kalau misalkan di toko atau di kasir ya, bagian kasir ini harus di shift ya. Nah, jadi bukan hanya dipegang oleh satu orang ya. Jadi kalau di kelas kalian punya bendahara, usahakan bendaharanya jangan satu ya, bendaharanya dua ya. Jadi bisa check and balance gitu ya, bisa melakukan cross check. Ini bendahara yang satu tuh bener nggak sih nyatet keuangannya, jangan-jangan ada uang yang ditilep gitu ya. Nah, itu bisa dikendalikan oleh bendahara satunya ya. Nah, itu sekedar contoh saja ya untuk contoh dari pengendalian internal ya. Lainnya banyak sekali ya, tapi kita tidak fokus di sini ya. Kita akan, ini contoh juga, ini pengendalian internal ini kalau ada dokumen ya, ini dokumennya itu di pre-number ya, jadi dinomorin lebih dahulu. Jadi kalau ada dokumen yang hilang itu bisa ketahuan ya. Nah, jadi kalau nanti ini misalkan bendahara nih punya kayak kwitansi, dinomorin dulu tuh kwitansi dari nomor 1 sampai dengan nomor 100. Jadi kalau ada kwitansi yang hilang, nah, oh ini yang kwitansi nomor ini nih hilang gitu ya. Nah, ini pre-number dokumen. Contoh lainnya. Nah, ini contoh yang paling nyata, ini pengendalian secara fisik ya. Jadi kalau misalkan
di kantor ya, untuk bendahara tuh biasanya punya brankas gitu ya. Punya brankas yang hanya dia yang tahu gitu ya, hanya dia tuh tahu yang kodenya. Jadi orang lain ya itu tidak punya akses atas brankas ya. Itu contoh pengendalian secara fisik ya. Nah, ini contoh-contohnya saja. Nah, kemudian kita lanjut ke petty cash. Nah, jadi untuk yang internal control, nice to know ya kalian ya. Nah, kita mulai masuk bahasan kas ya. Nah, kas di perusahaan ya, itu ada kas in hand ya. Biasanya itu dalam bentuk petty cash fund ya, dana kas kecil yang dipegang oleh bendahara ya, bendahara pengeluaran gitu ya. Dan satu akun lagi yaitu kas in bank ya. Nah, saldo kas in bank. Nah, kita masuk ke petty cash dahulu ya. Nah, petty cash ini yang dana kas kecil ini biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil gitu ya. Misal beli bensin, beli makan siang direktur dan sebagainya gitu yang relatif kecil dan harian gitu ya. Ini untuk petty cash-nya. Nah, untuk sistem petty cash ya sebenarnya yang dibahas di buku ya, itu adalah yang namanya impressive system yang namanya impress fund. Impress fund ini saya nggak bawa itu ya. Nah, impress fund tuh yang seperti ini. Ya. Nah, impress fund. Nih ya, sistemnya impress fund. Jadi dana petty cash-nya itu dijaga ya, dijaga agar nilainya itu kurang lebih tetap segitu ya. Nah, untuk yang sistem yang satunya tidak dibahas di buku, itu yang namanya fluktuatif. Ya, kita fokus di sini ya. Nah, ini jurnalnya ini ya pakainya yang impress fund. Kemudian pencatatannya. Ini pembentukan dana petty cash ya. Misalkan di sini ya, IFCU Limited ya, dia memutuskan untuk ya membentuk dana petty cash senilai $3.000 pada tanggal 1 Maret. Nah, ketika pembentukan dana petty cash ini, maka perusahaan akan mencatat ya debit petty cash ya, debit petty cash sebesar $3.000, kemudian kreditnya ke cash sebesar 3.000 ya. Jadi membentuk petty cash ya dari cash ya sebesar 3.000. Nah, nanti ya dana petty cash-nya itu ya kita akan jaga gitu ya nilainya saldo buku besarnya ya itu di angka 3.000 ya. Nanti pas penggunaan ya penggunaan bukti-buktinya yaitu akan di SPJ-kan dan nanti ketika mencatat di jurnal ya kita akan meng-SPJ-kan ke akun cash gitu ya. Nah, ini pembentukannya dulu ya, pembentukannya di 1 Maret kita akan jurnal petty cash ya pada cash sebesar $3.000. Selanjutnya ya selama ini pada tanggal 15 Maret pemegang petty cash-nya ini mengeluarin cek ya senilai 2.610 ya. Ini untuk pengeluaran apa saja ya. Yang pertama itu misal untuk biaya-biaya pos ya. Biaya-biaya pos sebesar ini ya 1.320 ya. Kemudian biaya pengantaran ya ongkos kirim ya freight out sebesar 1.140 ya dan beban lain-lain. Nah, beban lain-lain tuh ya banyak lah ya. Ini sebesar $150. Nah, jurnalnya seperti apa ya? Di tanggal 15 Maret ini ya kita akan mencatat
beban ini ya, beban yang post tadi ya, beban posted expense ya sebesar 1.320. Kemudian kita akan mencatat freight out ya sebesar 1.140 ya, dan miscellaneous expense sebesar 150 ya. Dan kita akan mengkreditkan cash ya sebesar 2.610. Jadi yang dikredit bukan petty cash ya, bukan petty cash yang ini ya, yang kita bentuk di tanggal 1 ya, tapi ya petty cash tapi yang kita kredit ya adalah akun cash ya sebesar 2.610 ya. Nah, ini yang ciri gitu ya dari yang metode impress fund tadi ya. Selanjutnya ini kan pas ya, saldo apa maksudnya kreditnya cash ya untuk beban-beban ini ya, untuk beban-beban pos, beban pengiriman, kemudian beban lain-lain ini totalnya adalah 2.610 ya. Dan sisanya berarti kan sisa saldo ya, sisa saldonya kan berarti tadi pembentukan petty cash-nya adalah 3.000 ya. Kemudian di sini yang di istilahnya apa ya, di SPJ-kan gitu ya. Ini 2.610, berarti benar ya, ini selisihnya adalah 390 ya. Tapi ingat, ini kreditnya bukan petty cash, tapi cash ya sebesar 2.610 ya. Ini cocok ya. Nah, ini cocok ya. Dan ini kreditnya cash. Nah, bagaimana jika ya ternyata saldo kasnya ini nggak cocok ya. Kalau ini kan yang terpakai 2.610, ini sisa saldonya 390. Nah, berikutnya kalau ternyata ya saldo kasnya itu hanya 360 ya. Nah, hanya 360 dan istilahnya bukti-buktinya itu pengeluarannya seperti yang terdaftar ini tadi ya. Nah, ada biaya pos ya 1.320, kemudian freight out 1.140 dan miscellaneous expense 150 ya. Kalau yang tertinggal ya kasnya itu 360, harusnya itu kan pengeluaran totalnya itu kan ini ya 2.640 ya, biar match ya, totalnya 3.000 ya, 2.640 ditambah 360 total pas 3.000. Nah, ini kan sebenarnya dari ada selisih gitu. Ada selisih 2.640 dan 2.640 dan 2.610. Ini ada selisih ya. Ada selisih 30. Nah, selisih 30 itu akan kita catat sebagai cash over and short. Ya, 30. Ini buktinya ini apa ya gitu ya, 30 ini pengeluarannya apa ya, ini ketika tidak bisa diidentifikasi gitu ya, kita akan catat ya cash over and short ya sebesar 30 seperti itu ya. Agar cocok gitu ya antara ini antara kas yang dikredit dan sisa kas itu totalnya 3.000 ya. Nah, berikutnya tadi pembentukan awal ya. Nah, pembentukan awal dana dana petty cash itu kan 3.000. Nah, misalkan dari pengalaman ya butuh untuk pengeluaran dana petty cash itu misalkan lebih dari 3.000 ya. Ini kayaknya kurang deh 3.000 ya. Maka kita bisa melakukan yang namanya istilahnya itu kayak top up gitu ya. Nah, ini misalkan ya. Ini contoh yang lain ya. Ini kalau top up-nya nggak ada di sini. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ya. Ini contoh yang lain dari Butter Company ya. Dia pembentukan petty cash-nya $50 pada tanggal 1 Juli. Oh, ini beda cerita dengan yang Chu Company tadi ya. Pada tanggal 30 Juli ya, di akhir bulan dana kasnya itu sisanya $12
Ya. Kemudian pengeluarannya itu untuk biaya pos ya $14. Kemudian untuk pembelian office supplies ya sebesar $10 ya. Kemudian delivery expense ya biaya-biaya pengiriman sebesar $15. Nah, ini kalau ditotalkan berapa ini? 14 ya tambah 10 tambah 15. Totalnya berapa? 39. 39. Nah, 39 kalau ditambah 12 berapa? 51, Bu. 51. Wah, ternyata lah ini 51 padahal tadi dana petty cash yang dibentuk adalah 50 gitu ya. Ini buktinya ya. Nah tadi terus yang $1 pakai duitnya siapa ya gitu ya. Itu si kustodiannya bingung ya. $1 pakai duitnya siapa ya. Nah, kalau yang selisih tadi ya, selisih yang seperti ini ya, itu perlakuannya sama yang contoh ini tadi ya, pakai cash over and short. Kalau yang di kasus ini kurang ya, nah kurang ya, kita nggak tahu nih misalkan ada expense yang belum teridentifikasi gitu ya, maka kita catatkan di cash over and short debit. Nah, kalau yang tadi ya, kalau yang ini tadi ya, kita akan catatkan nanti ya cash over and short-nya itu kredit ya. Ini 1 Juli untuk jurnal pembentukan petty cash-nya dulu ya. Petty cash pada cash sebesar 50. Kemudian di tanggal 30 Juli kita akan catat ya biaya pos ya, posted expense 14, kemudian office supply sebesar 10, kemudian delivery expense sebesar 15 ya. Dan cash over and short tadi 1 ya selisihnya ya. Dan cash-nya 38 ya. Jadi kita catat dulu ya cash over and short-nya tadi ya. Ya, cash over and short-nya dikredit dulu 1 ya. Baru cash-nya dikredit 38 ya. Bukan ini ya. Jadi 14 tambah 10 tambah 15 tadi kan ketemu 39 ya. Ketemu 39. Tapi saldo kasnya gitu ya. Saldo kasnya itu yang ada itu 12. Nah, kita akan kita akan mengkredit akun kas sesuai dengan sisa saldo kas yang ada. Ketika dana petty cash awalnya 50, kemudian terdapat sisa 12, berarti yang terpakai adalah 38. Maka yang kita kreditkan kas di sini adalah 38 ya. Dan selisihnya kita catat sebagai cash over and short ya sebesar 1 di sisi kredit ya. Nah, untuk yang petty cash ya transaksinya, jurnal transaksinya kurang lebih hanya seperti ini ya. Nah, ini hanya seperti ini saja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke rekonsiliasi, Kas? Izin bertanya, Bu. Silakan, Abi. Ada kemungkinan nggak, Bu, di soal itu pengeluarannya melebihi petty cash? Nah, kalau seperti itu ya, kemungkinan ada ya, kemungkinan pasti ada ya, kemungkinan ada. Tapi biasanya kita kan tadi ya, istilahnya itu istilah sederhananya kayak top up ya. Kita akan top up atau menambah saldo petty cash ya. Misalnya ketika di awal di sini petty cash pada cash 50 ya, ketika dirasa kurang kita akan lakukan kayak ya top up gitu ya. Nah, kita akan debit lagi ya petty cash lagi pada cash sebesar berapa gitu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Nah, jurnalnya hanya ini aja sih ya. Pembentukan, kemudian ini istilahnya apa ya, pas SPJ gitu ya. Nggak pakai akun petty cash tapi akun cash ya. Inilah ciri gitu ya dari Impress Fund. Izin tanya, Bu. Siapa tadi? Isna dulu ya, silakan. Berarti kalau top up petty cash tuh boleh di kapan aja, Bu? Nggak harus di awal periode gitu? Boleh. Sama satu lagi, Bu. Untuk yang kayak expense yang dikeluarkan tadi itu kan dicatatnya kayak langsung 3 expense gitu. Itu apakah ditunggu sampai di akhir periode apa gimana ya, Bu? Atau enggak setiap ada pengeluaran terus dicatat ke cash gitu?
Tanggalnya kan biasanya menyesuaikan itu ya, tanggal bukti gitu ya. Buktinya di tanggal berapa ini gitu ya. Tapi kadang ada yang mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan nanti kayak SPJ gitu ya, di misalkan 2 minggu sekali atau di akhir bulan, itu juga bisa ya. Berarti kalau kayak gitu nggak setiap pengeluaran langsung dicatat ya, Bu? Tapi dia pegang itunya ya, pegang buktinya ya. Tapi kalau mau langsung dicatat gitu boleh nggak, Bu? Setiap pengeluaran langsung dicatat ke cash gitu? Boleh. Ya, terima kasih, Ya, Bu. boleh. Oke, ada lagi? Tadi selain Isna siapa? Izin bertanya, Bu. Silahkan Siska. Tadi kan Bu ada kas lebih sama kas kurang. Nah, untuk pencatatannya debit atau kreditnya itu Bu, kalau kas lebihnya di debit ya Bu, kalau kas kurang di kredit, tapi pencatatan akunnya tetap dengan nama kas lebih atau kas kurang gitu enggak ya Bu? Ya, nama akunnya sama ya, cash over and short ya. Nah, cuma tinggal sisinya aja debit atau kredit. Kalau yang contoh ini ya, ini sisa kas gitu ya, sisa kas ini ternyata melebihi ya, sisa kasnya ini melebihi dari jumlah expense-nya ya, melebihi dari jumlah pengeluaran expense-nya. Ketika di sini pengeluaran expense-nya 29 totalnya ya, harusnya sisa kasnya kan 11 ya, harusnya ya. Sisa kasnya kan 11 agar totalnya 50 kan ya. Nah, harusnya sisa kasnya 11. Ternyata sisa kasnya itu berlebih gitu ya. Nah, sisa kasnya, saldo sisa kas berlebih ini ya, yang kita catat ya sebagai cash over and short. Ya. Kalau ini saldo kasnya berlebih ya, saldo sisa kasnya lebih, cash over and short-nya di kredit 1 ya. Sedangkan kalau yang di contoh yang satunya tadi ya, ini saldo kasnya ya, harusnya kan tadi 390 gitu ya. Saldo kasnya tuh harusnya sisanya 390. Tapi ya di kustodiannya ya, di bendaharanya itu ternyata 360 saja. Nah, selisihnya kita catat di cash over and short-nya debit ya. Jadi mengacunya ke sisa saldo kasnya ya. Gitu ya, Sisa. Baik Bu, sama mau tanya tadi nama metodenya apa? Metode pencatatan yang langsung dipindah ke cash, yang mengurangi cash tapi bukan mengurangi petty cash. Ini yang dikuningin. Oh, Impress. Ya. Oh ya. Itu Bu, kan tujuannya kenapa langsung cash dikurangi itu untuk menjaga nominal petty cash-nya tetap menjaga nominal petty cash-nya itu tetap segitu. Oh, oke Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Transaksinya nggak jauh-jauh dari ini, pasti kalau di soal biasanya ya memang cuma gini aja ya, pembentukan, kemudian bukti-bukti pengeluaran, udah gitu aja. Sama biasanya itu replenish ya istilahnya ya, replenish itu kayak tadi top up atau nambah dana petty cash. Kalau nambah dana petty cash ya jurnalnya sama ketika pembentukan petty cash-nya tadi ya. Replenish itu yang SPJ-nya ya. Nah, top up-nya biasanya dia ada penambahan terkait petty cash. Itu jurnalnya sama dengan pembentukannya. Oke. Ya, ada lagi? Ibu izin bertanya. Silahkan, Fianda. Misalkan plafon awalnya buat petty cash itu kan 50, Bu. Terus ternyata pengeluarannya itu 60. Jadi kan kurang 10. Jadi dinaikkan lagi plafonnya jadi 60. Nah, di periode selanjutnya kalau mau plafonin petty cash lagi tuh yang tetap 50 apa jadi naik 60, Bu? Kalau yang sesuai dengan yang itu ya. Kalau dia bentuk di awal kan 50. Nah, kemudian top up lagi 10. Berarti totalnya kan 60 ya. Nah, totalnya 60 dan kita akan menjaga saldo petty cash-nya itu di angka 60 itu ya.
Ingat tadi kalau untuk yang apa kayak untuk pertanggungjawabannya replenish-nya ya. Replenish-nya itu kayak ganti gitu. Ganti apa sih? Ganti kembali saldo petty cash gitu ya. Ganti kembali saldo petty cash. Nah, itu tetap dijaga di angka 60 itu ya. Jadi ganti saldo petty cash ya. Jadi petty cash ini kayak kita bentuk apa kita punya dana, kita membentuk dana petty cash ini saldonya sekian ya, 50. Kemudian kita kan pengeluaran tuh ya, pengeluaran dari duit itu tadi, duit petty cash tadi yang 50 tadi kita bayar biaya pos, kita bayar BBM dan sebagainya. Kita pakai dana itu. Tapi nanti ketika replenish gitu ya. Nah, ketika SPJ kita langsung mengganti agar saldo petty cash-nya itu kembali seperti semula, kembali tetap 50. Maka kita akan mengkreditkan akun cash tadi ya, kita akan jurnal yang ini ya. Kita akan jurnal yang kreditnya akun cash-nya. Ini yang replenish-nya. Jadi penggantian agar saldo petty cash-nya itu tetap 50 seperti itu ya. Nah, ketika misalkan saldo cash-nya itu ya, saldo petty cash-nya itu sudah mendekati limit gitu ya, sudah mendekati limit. Ini sudah 49 ini terpakai ya. Nah, biasanya dia akan top up. Nah, dia top up dulu ya, dia top up untuk pembentukan tambahan ya, petty cash pada cash misalkan 10 atau 20 ya. Kemudian dia akan pakai ya saldo itu ya. Kemudian nanti pas replenish penggantian ya, berarti agar dia akan menjaga agar saldo petty cash-nya itu tetap di angka misalkan 50 ditambah 10 tadi ya untuk top up-nya. Gitu ya, Vianda. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk rekonsiliasi ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau di awal miss gitu biasanya ke belakangnya bingung ya. Rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi kas. Ini yang menyusun adalah perusahaan ya. Ingat, yang menyusun adalah perusahaan bukan banknya. Ya, kita akan melakukan yang namanya kayak cross check gitu ya. Cross check catatan menurut bank ya dan catatan menurut perusahaan untuk saldo cash in bank. Ya, tadi kan cash-nya ada dua, ada yang bentuknya petty cash, ada cash in bank. Nah, rekonsiliasi bank ini ya salah satu bentuk kontrol ya dari saldo cash in bank ya. Nah, yang pertama ya, sebelum kita masuk ke form dari rekonsiliasi ya, pernah lihat rekening koran nggak teman-teman? Rekening koran ya, bukan bukan buku tabungan, rekening koran. Bukan rekening yang di koran ya, nah, rekening koran, namanya rekening koran. Pernah lihat nggak? Pernah nyetak nggak rekening koran? Belum, Bu. Belum. Saya nggak punya tabungan di bank, Bu. Nggak mungkin kalau itu ya. Nah, rekening koran itu beda ya sama buku tabungan ya. Kalau kita mau mencetak ke bank pun biasanya bayar itu ya per lembarnya ya. Dulu saya pernah nyetak itu per lembarnya 2.500 kalau nggak salah ya. Nah, isinya itu daftar transaksi kita ya, baik baik debit maupun kredit yang lebih detail ya. Jadi kalau nanti perusahaan itu biasanya tahu tuh untuk bayar ke siapa ya. Bayar ke siapa ya. Jumlahnya berapa ya, itu lebih detail ya, isinya lebih detail daripada cetakan buku bank ya, cetakan buku bank ya. Nah, untuk yang cross check ya, untuk saldo kas di bank maupun saldo kas di saldo cash in bank ya oleh perusahaan dan oleh bank gitu ya. Kita akan meng-cross check ya, istilahnya kayak apa ya? Menyamakan nanti. Nah, ini kuncinya nanti ketika menyusun rekonsiliasi kas ya, itu harus balance. Nah, ini ada kunci balance lagi nih untuk menyusun yang namanya rekonsiliasi kas ya. Nah, dalam kalau itu ya
perusahaan itu kan dia melakukan operasional sehari-hari gitu ya, operasional sehari-hari, kemudian dia membuat dia akan menyetor ya, biasanya akan menyetor di hari berikutnya untuk kas yang dia pegang ya, misalkan kasir Indomaret gitu ya, kasir Indomaret nanti misalkan hari ini nih jam 10 malam dia pegang saldo kas ya, misalkan 10 juta ya, 10 juta. Nanti di hari berikutnya dia harus menyetor ya, misalkan yang 1 juta itu memang untuk untuk istilahnya untuk peninggalan gitu ya, atau saldo kayak semacam petikes yang ada di Indomaretnya. Nah, sedangkan yang 9 juta ya, yang 9 juta itu harus disetor ke bank ya. Nah, membuat setoran ke bank ya. Ini akan membuat setoran ke bank. Ya, ada yang namanya deposit tiket ya. Ini menyetor kas ya, menyetor rekening ya, mengejar ke rekening bank ya di tanggal nih misalkan 19 April 2020 ya. Dan ini listnya ya, listnya satu persatu nih ya. Jadi totalnya itu ya, total dari tiketnya itu ya, ini tiketnya nomor berapa ini? Cek nomor berapa saja, ini yang kode banknya ya. Biasanya kalau kita slip setoran gitu ya, slip setoran bank ya, isinya apa saja sih gitu ya, slip setoran bank isinya apa saja ya. Kemudian ya, ini cek ya. Nah, ini bentuk cek. Nah, bentuk cek yang dikeluarkan oleh perusahaan, nah dalam rangka biasanya untuk bayar suppliernya gitu ya, dia akan mengeluarkan cek ya. Nah, ini ceknya, ini ada print number ya, cek itu nih pasti biasanya print number. Karena kalau hilang satu bingung dia ya. Nah, ini ceknya print number, ini biasanya ada nama perusahaannya ya. Kemudian dibayarnya kepada siapa gitu ya. Nah, dibayarnya kepada siapa ya. Jadi ini nama perusahaannya ya. Dibayarnya kepada siapa ya. Dan nanti si pemegang cek ya. Jadi perusahaan ngasih cek ya. Perusahaan ngasih cek ke KAB Wholesale Supply. Nanti ya KAB Wholesale Supply ini dia akan mencairkan ceknya itu ke bank. Jadi banknya nanti yang akan ngasih cashnya kepada KAB Wholesale Supply. Ya, ini misalkan cek yang diberikan kepada KAB Wholesale Supply senilai 1.525 euro ya. Dan kuncinya ini penanda tangan ya. Biasanya bank itu dia akan melihat ya, ketika dia menerima kayak ada pencairan cek ya. Nah, kayak ada pencairan cek ya. Misalkan ya, Kregermet dia sudah memberikan cek kepada KAB Wholesale Supply untuk bayar untuk bayar misalkan beli perlengkapan senilai 1.525. Nah, kemudian si KAB Wholesale ini dia setelah menerima cek dari Kregermet ya, dia akan mencairkan cek itu ke bank ya. Nah, dia mencairkan cek ke bank ya. Nanti banknya akan melihat ini ya, yang tanda tangan betul nggak sih? Dan banknya biasanya dia akan menelpon menelpon ke perusahaan. Benar nggak mengeluarkan cek dengan nomor sekian dengan nominalnya sekian ya. Itu salah satu bentuk cross check juga. Oh benar, nah, kalau si bank ini sudah bisa memvalidasi gitu ya bahwa cek ini sah dan benar ya, bank kemudian akan memberikan cash senilai 1.525 kepada KAB Wholesale Supply. Nah, seperti itu ya. Jadi cek itu ya dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk membayar. Ya, untuk membayar. Kemudian ya, ini bank statement ya, tadi yang disebut rekening koran ya. Rekening koran ini yang kita jadikan acuan nanti catatan oleh bank untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, ini bentuk bank statement ya. Ini si pemegang rekeningnya ya, pemegang rekeningnya Kregermet ya.
Nah, ini selama periode bulan apa ini ya? Selama periode April 2020 ya. Selama periode April 2020 ada transaksi ya di tanggal 2 April sampai dengan 30 April ya. Nah, ini ada transaksi macam-macam ya. Kalau debit, nah kalau rekening debit artinya apa? Kalau rekening debit artinya apa? Kalau kalian dapat gitu ya, dapat SMS banking debit, nah itu artinya apa? Mungkin mengurangi saldo kita, Bu. Ya, mengurangi saldo. Berarti ada pengeluaran ya, ada pengeluaran saldo cash in bank ya. Nah, ini ada deducted ya, ada pengurangan saldo cash di rekening. Ya. Kita kan pengennya yang kredit gitu ya, banyak kredit ya. Ini seharusnya kalian sudah ada itu ya, pemberitahuan kredit gitu ya, ada transferan dari orang tua ya. Ada saldo kredit ya. Ini ada kredit berarti ada kas masuk ya. Kredit itu kas masuk, debit itu kas keluar. Ya. Nah, jadi ini isinya adalah kas keluar, kas masuk dan saldo ya. Ini saldonya. Kemudian ya kalau yang saldo kas keluar ya ini ada nomor 436, 435, 436, 437, 438. Nah, ini biasanya ini adalah nomor cek ya. Jadi perusahaan ya mengeluarkan cek. Jadi bayar menggunakan cek ya. Kemudian ceknya dicairkan ke bank. Ya, kemudian bank mendebit ya. Bank mendebit rekening saldo kita di bank ya. Atas pengeluaran cek nomor 435, 436, 437 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada NSF, ada yang namanya NSF, Not Sufficient Fund. Nah, apa itu Not Sufficient Fund? Cek kosong. Cek kosong. Apa itu cek kosong? Ceknya nggak ada tulisannya. Bukan, Bu. Saldonya kurang apa Saldonya bukan, Bu? kurang Ya, di saldonya kurang. Saldonya siapa yang kurang? perusahaan di Ya, bank. ya, Di betul. Sip, betul ya. Jadi ketika ada yang mencairkan gitu ya, ada yang mau mencairkan gitu, kita mau mencairkan pencairan dana, dapat pencairan dana, ternyata saldo cash in banknya itu tidak cukup ya, maka ceknya itu dikembalikan. Nah, itu yang namanya not sufficient fund ya. Nah, ini nanti hal-hal yang perlu direkonsiliasi ya. Salah satunya itu ada not sufficient fund seperti itu. Kemudian ada DM, debit memo ya, kredit memo ya. Kemudian ada interest ya, ada bunga. Nah, ini hal-hal ya seperti not sufficient fund, interest earn, ini yang yang menyebabkan ya catatan menurut buku besar ya, catatan menurut buku besar perusahaan dan catatan menurut rekening koran itu berbeda. Nah, karena berbeda kita perlu melakukan yang namanya rekonsiliasi ya. Ini item-item untuk mengenalkan rekonsiliasi ya. Nah, ini ada item-item pertama ya, ada yang namanya deposit in transit. Ada setoran dalam perjalanan. Maksudnya kira-kira apa? Belum dicairkan ceknya. Nah, kalau deposit in transit itu setoran ya. Setoran. Ya, setoran. Belum. Ya, jadi kita sudah menyetor nih ya. Jadi kita sudah menyetor ke bank ya. Kita sudah mencatat tuh di buku besar ya. Kita sudah mencatat di buku besar bahwa saldo cash in bank kita itu sudah bertambah. Ya, saldo cash in bank kita di buku besar ya, catatan perusahaan itu bertambah. Aku tadi udah nyetor gitu, jadi udah nambah nih cash in banknya misalkan 1 juta. Ternyata ya ada yang namanya time lag ya, adanya lag waktu nih. Jadi ada lag waktu ya, jadi kita menyetorkan uang sampai tercatat sepenuhnya di rekening kita di bank ya. Misalkan karena tutup tahun 31 Desember banknya tidak beroperasi gitu ya. Atau biasanya dari kalau pakai RTGS atau pakai itu biasanya itu ya ada lag waktu. Nah,
Jadi menurut catatan perusahaan itu harusnya saldo cash-nya itu sudah bertambah ya, saldo cash in bank-nya sudah bertambah. Tapi menurut catatan bank itu belum. Nah, itu yang namanya deposit in transit. Ya, ada dana dalam perjalanan, ada setoran dalam perjalanan. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi yang disebutkan siapa tadi yang nama outstanding check ya. Kalau outstanding check itu perusahaan sudah mengeluarkan cek ya. Karena sudah mengeluarkan cek sebenarnya kita sudah mendebit atau mengurangi saldo cash in bank. Kita sudah saldo cash in banknya berkurang karena adanya pengeluaran cek. Ternyata sama si pemegang ceknya ya, misalkan tadi yang KAB wholesale supply tadi belum mencairkan ke bank. Nah, kalau belum mencairkan ke bank berarti saldo rekening kita di bank sudah berkurang belum? Belum, Bu. Belum ya. Jadi menurut menurut buku perusahaan ya, menurut buku besar perusahaan, saldo cash in bank-nya itu sudah berkurang. Tapi di catatan banknya belum. Karena masih adanya cek yang belum dicairkan atau outstanding cek, adanya cek yang beredar. Nah, itu juga menyebabkan perbedaan ya kan. Jadi bank belum mengurangi, tapi catatan di perusahaan cash in bank-nya sudah berkurang. Ya. Kemudian bank memorandum ini biasanya karena ada itu ya. Misalkan ada bunga, ya, bunga di tiap akhir bulan ya, itu kalau di rekening koran biasanya kan langsung muncul ya. Nah, sedangkan perusahaan kalau kita nggak ngecek rekening koran kita nggak tahu dapat bunga berapa. Ya, jadi di perusahaan belum mencatat, tapi di banknya sudah. Ya, nah itu juga menyebabkan perbedaan. Ya. Kemudian yang berikutnya terjadinya error. Nah ini error ini ya tadi ya kesalahan yang tidak disengaja. Misalkan salah nulis ceknya harusnya 1 juta, tapi ditulisnya itu ya kita mengeluarkan cek tuh di ceknya itu 1 juta. Tapi kita membukukannya ya kita membukukan di buku besar itu misalkan 100.000. Nah itu kan salah nyatet. Nah, error-error seperti itu yang harus kita sesuaikan juga. Ini formatnya. Nah, format untuk rekonsiliasi bank ya, rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi kas. Yang membuat adalah perusahaan ya, kita akan mengadjust ya saldo cash in bank. Kita akan bikin 2 kolom ya, 2 bagian ya. Pertama untuk saldo per bank ya, saldo per catatan rekening koran ya, dan saldo per buku besar ya. Nah, saldo per bank ya dan saldo per buku besar. Nah, untuk yang saldo per bank ya, nanti biasanya kita akan mulai bergerak dari saldo di rekening koran gitu ya. Saldo di rekening koran di tanggal misalkan 31 Januari, angkanya berapa? Misalkan 5 juta, kita tulis di sini 5 juta gitu ya. Saldo per rekening koran ya. Kemudian cash balance per book. Ini berarti saldo yang ada di buku besar ya. Saldo di buku besar cash ya, saldo di buku besar cash misalkan 4.500.000. Nah, kita catat 4.500.000 ya. Dari saldo akhirnya sendiri kan sudah beda ya. Tadi misalkan per banknya 5 juta, kemudian per buku besarnya 4.500.000. Nah, kemudian kita sesuaikan tuh ya. Nah, kita sesuaikan mana yang harus ditambahkan penyesuaiannya baik untuk yang di kolom yang bank maupun di kolom buku besar ya. Kemudian apa saja yang mengurangi ya. Untuk penyesuaian dulu yang gampang itu adalah yang di sini ya. Nah, ini yang pasti gitu ya, yang tadi ya, yang deposit in transit, outstanding check ini pasti ya. Deposit in transit akan kita tambahkan ke saldo cash per bank ya. Jadi misalkan tadi di rekening koran itu 5 juta ya. Kemudian tadi kan untuk yang deposit in transit perusahaan kan sebenarnya udah nyatet ya.
tapi bank belum. Ya, karena bank belum, maka deposit in transit akan kita tambahkan di sini. Ya, misalkan deposit in transitnya 500.000, nah kita tambahkan. Ya, kemudian yang kedua outstanding check. Ya, outstanding check tadi untuk cek-cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sudah mengurangi, ya, sudah mengurangi saldo di buku besar. Tapi ya untuk yang saldo cash per banknya itu belum, karena belum dicairkan ke bank, ya. Jadi kita kurangkan di sini, ya, kita kurangi outstanding check, ya. Jadi deposit in transit itu akan kita tambahkan, ya, ke saldo kas per bank, ya, dan outstanding check akan kita kurangkan ke saldo kas per bank. Ini yang pasti, ya. Ini jangan sampai salah letak, ya, jangan sampai salah menambah dan mengurangkannya di sini, ya. Nah, tapi tambahkan dan kurangkan ke kas per bank, ya. Nah, ini dua yang pasti, ya. Untuk yang kas per bank. Nah, kalau error, kita harus identifikasi. Error ini yang biasanya membuat nggak balance, ya. Biasanya yang buat nggak balance itu yang error ini. Kalian salah mengidentifikasi error, ya. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan ada informasi terkait error, ya, baca baik-baik gitu, ya. Kemudian kesalahannya seperti apa, ya, errornya seperti apa, dan nanti treatmentnya apakah harus ditambahkan atau dikurangkan, ya. Karena error ini, ya, bisa nanti treatmentnya dengan menambah, ya, bisa treatmentnya dengan mengurang, ya, tergantung errornya, ya. Jadi error ini yang membuat rekonsiliasi kas kita itu error, gitu, ya. Biasanya, ya, yang bikin nggak balance itu di sini. Nanti kita main-mainnya di sini aja, ya. Kalau yang ini udah pasti, ya, deposit in transit akan kita tambahkan, ya, outstanding check akan kita kurangkan, ya. Kemudian, ya, untuk yang penyesuaian ke saldo per book, ya, untuk penyesuaian saldo per book, yang pertama itu misalkan ada transferan gitu, ya, ada transferan ke bank, ya, ada ada pelanggan kita gitu, ada pelanggan kita bayar, tapi dia bayarnya itu lewat transfer ke bank, ya, lewat transfer ke bank, ya. Jadi ada kas masuk, ya, ada kas masuk ke saldo rekening kita, ya. Misalkan bayar piutang dan sebagainya, ya. Nah, ini di rekening bank kan sudah otomatis bertambah, ya. Nah, kalau si pelanggannya itu misalkan nggak konfirmasi ke kita dan kita nggak ngecek, kita belum mencatat, ya. Kita belum mencatat ke saldo di buku besar, nah, atas pembayaran piutang yang tadi langsung transfer ke bank, ya. Jadi karena saldo kas di banknya bertambah, ya, nah, kita akan tambahkan juga ke saldo per book, ya. Tadi adanya transferan, ya, adanya transferan, adanya biasanya pelunasan notes receivable dan sebagainya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, not sufficient fund, ya, not sufficient fund atau tadi ya cek kosong, ya. Ini kita menerima apa, ya? Kita menerima pembayaran gitu, ya. Kita misalnya nggak bawa itu, ya. Bawa itu nggak? Stylus. Ya. Ini ada apa? Kalau not sufficient fund tadi ada cek kosong, ya. Kita menerima cek nih, ya. Ketika kita menerima cek, ya, kita menerima pembayaran, ya. Kita menerima pembayaran kan. Ketika kita menerima pembayaran kita menerima cek itu kan seakan-akan wah udah nih kita menerima uang, ya. Nah, kita akan mencatat tuh debit kas gitu, ya, debit kas, ya, karena kita menerima cek gitu, ya, kas pada misalkan itu untuk pelunasan piutang, ya. Jadi kita jurnal, ya, kas pada account receivable. Kemudian kita cairkan ke bank. Ternyata ketika kita mencairkan ke bank saldonya nggak cukup. Ini ceknya misalkan senilai 1 juta. Ternyata saldonya tinggal 100.000. Nah, saldonya nggak cukup. Nah, sama bank dikembalikan tuh ceknya, ya, sama bank ceknya dikembalikan. Padahal, ya, tadi kita sudah terlanjur mengakui gitu, ya, sudah terlanjur mengakui adanya penerimaan cash, ya. Cashnya sudah terlanjur kita debit nih, sudah kita tambahkan. Karena cashnya tadi sudah terlanjur kita tambahkan, padahal nyatanya kita nggak jadi nerima cash, ya. Jadi cashnya kita kredit lagi,
ya. Jadi cash yang tadi kita debit ya sebelumnya kita kredit lagi. Nah, makanya di sini NSF itu di sini mengurangi ya. Karena tadi sebelumnya di debit, kita kreditkan kembali ya. Jadi pengurangan saldo cash in bank di buku besar perusahaan ya. Berikutnya ya, untuk ini service charge ini kayak itu ya, beban beban administrasi ya. Beban administrasi bank ya. Ada beban administrasi bank itu munculnya kan di rekening koran ya di rekening koran tuh muncul bank service charge ya. Di rekening koran muncul bank service charge ya. Kita taunya itu kalau nyetak rekening koran ya. Nah, maka ketika kita nggak nyetak rekening koran, kita kan belum menyesuaikan ya. Jadi ketika ada bank service charge, nah kita akan mengurangkan saldo cash in bank per buku besar ya. Kemudian yang terakhir ya ini tadi sama seperti yang itu ya per bank ya, adanya error. Nah, error sekali lagi hati-hati ya. Baca baik-baik gitu ya, errornya seperti apa, kemudian identifikasi nanti untuk treatmentnya apakah menambah atau mengurang. Dan nanti jawabannya di corrected balance-nya di sini harus sama. Ya. Kalau nggak sama berarti ada yang perlu dicek kembali. Gitu ya. Salahnya di mana nih ya? Nanti kalau misalkan nggak balance ya, kalian cek pertamanya di sini ya, di error ya. Dan kadang ini yang error-error ini yang membuat nggak balance, gitu ya. Kalau yang lainnya, ini sudah istilahnya kayak sudah template gitu ya. Yang deposit in transit itu menambah, outstanding check mengurang ya, transferan dari pihak lain ya, misalkan dia bayar notes dan sebagainya, bayar piutang dan sebagainya pasti menambah. Kemudian NSF ini sudah pasti mengurang ya. Bank service charge sudah pasti mengurang ya. Jadi hati-hati di error ya. Nah, sekarang contoh ya. Nah, contoh ilustrasinya. Tadi siapa? Craig Gourmet ya. Craig Gourmet dia berhasil memperoleh bank statement ya atau rekening koran banknya ya. Saldonya ya, saldo rekening koran per 30 April itu menunjukkan saldo 15.907,45. Ini saldo rekening koran ya. Nanti kalau di sini kita catatnya di sini cash balance per bank ya tanggal 30 April itu yang 15.907,45. Tulis di sini ya, tulis di atas ini dulu. Ya. Kemudian saldo cash in bank menurut buku besar adalah ini ya, ini per book ya, cash per book 11.709,45. Yang ini yang 11.709,45 tulisnya di sini ya. Cash balance per book tulis di sini 11.000 tadi sekian. Ya, itu pertama. Kemudian informasinya ya. Di sini diperoleh ya untuk deposit in transit ya. Deposit in transit jadi perusahaan setor tuh ya, setor tanggal 30 April ya. Perusahaan sudah mencatat kas per book ya, kas di buku besar itu sebesar 2.201, tapi ya, baru tercatat di bank di tanggal 1 Mei. Jadi di tanggal 30 setoran masih dalam perjalanan istilahnya ya, deposit in transit sebesar 2.201,40. Angka ini akan kita tambahkan ke sini ya, deposit in transit akan menambah kas per bank ya sebesar 2.201,40 ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua informasi terkait outstanding check ya. Di akhir April ya, di tanggal 30 April ini ada outstanding check yang nomor 453, outstanding check nomor 457, outstanding check nomor 460 ya. Ada 3 ya. Ada 3 outstanding check ya.
Ada 3 outstanding check. Berarti ada 3 lembar cek yang kita keluarkan tapi belum dicairkan ke bank, ya. Nah, outstanding check ya, cek yang beredar ini akan kita ini dijumlahkan ya, total jumlahnya 5.904. Ini akan kita masukkan ke sini ya. Outstanding check mengurangi kas per bank sebesar 5.904 ya. Nah, kemudian error dari bank ya, bank error nggak ada ya, bank errornya nggak ada. Ya. Jadi bank errornya strip kosong gitu ya. Nah, jadi yang menyesuaikan kas per bank itu hanya deposit in transit dan outstanding check ya. Selanjutnya ya, untuk yang penyesuaian menurut buku ya, penyesuaian menurut buku besar ya, di buku penyesuaian yang harus kita sesuaikan di buku besar perusahaan ya. Yang pertama ya, ini ada transferan ya, ada transferan dari pelanggan ya, pelanggannya langsung transfer ke bank di tanggal 9 April yang belum kita itu ya, belum konfirmasi ke kita gitu, belum konfirmasi ke perusahaan ya. Nah, ini akan kita catat di sini ya nih. EFT collection ya. Jadi adanya electronic fund transfer ya, adanya transfer ya ke bank senilai 1.035. Nah, ini nanti masukkan ke sini ya. Masukkan ke EFT collection and other deposit ya, ditambahkan ke saldo kas per book ya. Selanjutnya untuk pengeluaran lain ya, pengeluaran lain ini yang mengurangi di sini ya, yang mengurangi apa saja. Yang pertama, nah, adanya not sufficient fund tadi. Kita menerima cek ya, sudah terlanjur menambah cash gitu, cash in banknya sudah terlanjur kita debit, ternyata cek kosong gitu ya. Ceknya dikembalikan ke kita ya, karena kita menerima cek kosong, kemudian cash yang tadinya sudah kita debit, kita kredit kembali ya. Kita akan mengkredit cash in bank sebesar 426,60 ya. Kemudian bank service charge ya sebesar 30 dan biaya untuk debit dan kredit card ya sebesar 120. Nah, ini bisa dicatat sebagai apa? Debit and credit card fees boleh, miscellaneous expense juga boleh biasanya ya 120. Ini yang ini ya NSF, kemudian ini ya bank service charge dan card fees ini akan kita kurangkan ke sini ya. Mengurangi semuanya di sini ya. Mengurangi ke saldo kas per book ya. Berikutnya ya adanya error. Nah, ini ada error nih. Cek nomor 443, hati-hati ya kalau error ya. Cek nomor 443 salah dicatat oleh CRE, oleh perusahaan ya. Sebesar 1.226 ya. Return for ini yang 1226 itu yang benar ya ini ya. Was correctly ya. Nomor 443 cek nomor 443 dicatat maksudnya dicatat di ceknya ya. Dicatat di ceknya itu benar gitu ya. Dicatat di ceknya itu sebesar 12226 ya 1.226 dan dibayarkan ya, dicairkan ke bank di tanggal 12 April juga sebesar ini ya 1.226, tapi kita mencatat di buku besar ya pengurangan cash in bank-nya itu salah. Kita menguranginya harusnya kan sebesar ini ya sebesar 1.226. Ternyata kita mencatat di buku besar cash itu kredit ya, kita mengkredit cash sebesar 1.262. Ya. Nah, ini yang harus kita sesuaikan ya. Errornya ini. Nah, errornya harusnya kan pengurangan kasnya 1.226. Ternyata kita menguranginya terlalu besar ya. Kita menguranginya terlalu besar 1.262. Kalau kita mengurangi kas terlalu besar, saldo kasnya jadi gimana?
Understated, Lebih kecil Ya, dari jadi seharusnya. understatement. Jadi lebih kecil, ya kan? Jadi lebih kecil dari yang seharusnya. Ya, karena saldo kasnya itu jadi lebih kecil daripada yang seharusnya, maka treatmentnya gimana? Ditambah. Ditambah, ya ditambah. Nah gitu ya untuk identifikasi. Ini salahnya gimana nih? Mempengaruhi ke saldo cashnya gimana? Oh ini pengurangannya cashnya terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi ya, kasnya berkurang, pengurangan kasnya terlalu tinggi, saldo kasnya jadi understatement ya, jadi terlalu rendah. Maka agar tidak terlalu rendah harus ditambah sebesar selisihnya ya. Ini selisihnya 36 ya. Jadi selisih 36 nanti untuk company error, untuk error perusahaan akan menambah ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke format ya. Tadi yang saldo kas per banknya 15.907,45 ditambah deposit in transit 2.201,40 ini tadi ya, nih 2.201,40. Kemudian ya dikurangi dengan outstanding check ya, kurangi dengan outstanding check ya, ada 3 lembar outstanding check totalnya 5.904.000 ya, sehingga adjusted kas per banknya adalah 12.204,85. Ini kuncinya. Nanti adjusted cash per booknya harus sama ya, harus sebesar 12.204,85. Ini harus sama ya. Nah, kemudian kita akan adjust yang kas per booknya ya. Nah, saldo kas per booknya ya di buku besar tadi 11.709 nih ya, yang ini 11.709,45 ya. Kemudian yang menambah apa saja? Tadi ada transferan ya. Nah, yang menambah tadi ada transferan ya sebesar 1.035. Kemudian error ya, error yang ini tadi menambah ya. Nih ya, error yang 36 tadi treatmentnya kita tambahkan ya. Ya. 1.035 ini 36 ya, total penambahannya 1.071 ya. Kemudian yang mengurangi apa? Yang mengurangi tadi adanya not sufficient fund ya, ada cek kosong sebesar 426,60 ya. Ini kita kurangkan. Kemudian ada debit and credit card fees ya, dan ada bank service charge ya, ini kita kurangkan. Total pengurangannya 575,60. Sehingga ya, nah, kita cek nih harusnya sama ya. Ya. Nih adjusted kas per booknya sama 12.204,85. Nah, kalau sudah sama seperti ini lega gitu ya. Wah, balance ya. Balance. Kalau nggak balance tuh pusing duluan gitu ya. Nah, kalau nggak balance ya, dicek aja di errornya ya. Cek dulu apakah kita salah nih menempatkan errornya gitu ya. Karena yang lainnya patternnya sama gitu ya. Patternnya sudah baku ya. Deposit in transit menambah, outstanding check mengurangi ya. Adanya transfer atau pembayaran piutang itu akan menambah, NSF akan mengurangi, bank service charge itu akan mengurangi gitu ya. Nah, jadi kita akan identifikasinya kalau ada nggak balance-nya, kita identifikasi dulu di error ya. Tapi ya, dengan balance-nya ini belum selesai ya, belum selesai. Nah, kita akan menyusun yang namanya jurnal penyesuaian ya. Kita kembali nih ke adjustment ya. Yang kita sesuaikan adalah yang ini ya, yang menambah dan mengurang untuk saldo per book. Jadi yang kita jurnal yang ini ya. Yang 135, 36, 425,60, 120 dan 30 ini yang akan kita jurnal ya. Yang ini abaikan saja ya. Yang kita jurnal yang ini. Ya. Kemudian ya, jurnalnya ya. Ini untuk jurnal yang EFT tadi ya. Nah, jurnal yang EFT ya, Electronic Funds Transfer 35 ya. Ini kan menambah ya, menambah kas ya. Berarti cash-nya bertambah, debit 1.035. Nah, ini bentuk bayar apa? Misalkan transferannya itu untuk bayar piutang ya. Nah, maka piutang kita akan berkurang ya dengan penerimaan pembayaran ini sebesar 1.035.
Kemudian yang berikutnya, nah, error. Nah, errornya tadi pengeluaran untuk ini nih. Nah, untuk errornya, untuk transaksinya nanti hati-hati juga ya. Transaksinya yang salah untuk apa gitu ya. Misalkan cek untuk bayar supplies ya. Apakah cek untuk bayar utang dan sebagainya ya. Nah, di sini yang error ini ya, kesalahan pencatatan cek ya, itu dalam rangka bayar utang ke supplier ya. Jadi penambahan cash ya karena error ya. Tadi kan treatmentnya kasnya harus ditambah ya 36. Kreditnya itu ke account payable ya. Karena pembayaran cek yang keluar ini dalam rangka bayar utang ya, dalam rangka melunasi account payable ya. Ketika ada kesalahan pencatatan ya, kesalahan pencatatan untuk pengeluaran cash ya atas cek ya, kita akan menambah kas sebesar 36 ya. Kemudian kreditnya account payable sebesar 36 ya. Berikutnya untuk NSF ya. Nah, jadi NSF itu awalnya ya, sebelum NSF ya, sebelum terjadi NSF ya, kita kan mencatat dulu tuh ya, penerimaan cash misalkan pada account receivable. Ternyata kita sudah mendebit cash, ternyata ceknya nggak cukup setelah kita cairkan. Maka jurnal yang cash pada account receivable harus kita balik gitu ya. Nah, sehingga di tanggal 30 April ya, jurnal untuk NSF kita akan debit account receivable dan akan kita kredit cash ya sebesar 425,60. Gitu ya. Ini saldo cash ya, saldo cash per banknya harus disesuaikan ya sesuai dengan rekonsiliasi ya. Ini jurnal untuk bank service charge ya. 120 itu untuk debit credit card fee dan 30 untuk bank service charge ya. Ini boleh dijadikan satu ya, bank charge expense, miscellaneous expense juga boleh, langsung bank service charge juga boleh. Ini totalnya 150. Gitu. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Siska. Kalau cek kosong tadi, Bu, non sufficient fund kan misalnya kan Bu, kita tadi misalnya kita keluarkan cek sebesar 100, ternyata kita cuma punya saldo 10. Nah, itu Bu, yang dikembalikan yang dikurangi di perusahaan itu sebesar selisih apa sebesar aslinya 100 gitu, Bu? Atau sebesar 90, 100 kurang 10 gitu. Terima kasih, ya, Bu. Bentar. Ini. Saya izin. Ya. Terjadinya itu ya NSF ya. Nah, pertama ya terjadinya NSF itu dari sini ya, perusahaan ya, perusahaan menerima. Kalau ini kita menerima ya, bukan mengeluarkan. Kita menerima cek ya, perusahaan itu menerima cek. Nah, menerima cek misal ya dalam rangka pelunasan piutang. Ya. Nah, ketika kita menerima cash ya dalam rangka piutang kita tuh dibayar gitu ya sama pelanggan, kita akan mencatat jurnal apa? Kita akan catat apa? Yes, terhadap pada account piutang. receivable. Ya, kita akan catat debitnya cash ya. Nah, debit cash. Nah, pada kreditnya piutang.
Ya. Ya, kita akan nyatat debit cash, kreditnya account receivable. Ini sebagai pengakuan ya, ke pengakuan. Oh, kita sudah menerima cek nih. Oh, berarti punya uang gitu ya, punya uang ya. Cek itu kan sebagai kayak pengganti uang, gitu, kita menerima uang. Jadi kita akan mendebit cash dan mengkredit piutang kita, ya gitu ya. Nah, ternyata gitu ya. Kemudian ya perusahaan ya mencairkan cek ke bank. Nah, ini misalkan 1.000 ya, misalkan 1.000 awalnya $1.000 ya. Nah, kemudian perusahaan mencairkan ke bank ya. Ternyata ya saldo saldo rekeningnya pelanggan gitu ya. Saldo rekeningnya pelanggan ya nggak cukup. Ya nggak cukup. Saldo rekeningnya misalkan tinggal 100. Ini ngeluarin cek 1.000. Cukup nggak? Ya, karena nggak cukup ya, bank ya akan mengembalikan cek ya, akan mengembalikan cek kepada kita. Ya, pada kita di sini ya, pada perusahaan. Nih tak balikin gitu ya. Ini ceknya nggak cukup gitu ya. Nah, ceknya nggak cukup. Padahal ya, tadi kita sudah terlanjur apa? Mencatat penerimaan cash ya. Cashnya sudah kita debit 1.000 pada account receivable 1.000 ya. Nah, cash ya, sudah dicatat ya, sudah dicatat di debit, ya, sudah dicatat di debit 1.000 ya. Karena sudah terlanjur di debit ya, padahal kita nggak jadi nerima uang gitu, karena nggak jadi nerima uang ya, maka jurnal ini ya, harus kita hapus gitu ya, harus kita balik. Kan nggak jadi nerima cash ya, berarti cashnya ini harus kita balik lagi ya. Nah, karena NSF ya tidak jadi nerima uang ya, maka ya cash akan dikredit. Nah, ya akan dikredit. Jadi jurnal yang ini akan kita balik ya. Jadi account receivable sebesar 1.000 ya. Kemudian cash ya sebesar 1.000. Nah, seperti ini ya. Ini terjadinya gitu ya. Terjadinya not sufficient fund. Yang nanti kita catat di jurnal penyesuaian hanya yang ini ya. Nah,